Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya reset keyword planner ya, reset kata kunci di keyword planner. Jadi di toolsnya Google Ads. Jadi pertama tentu kita harus login dulu ke akun Google Ads kita ya. Setelah itu apabila sudah login, kira-kira tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke alat dan setelan yang gambarnya kunci ini. Kita klik, lalu kita masuk pilih yang perencanaan. Jadi ini ya, alat dan setelan, lalu ke perencanaan, lalu kita pilih yang keyword planner. Jadi yang ini keyword planner. Misalnya tampilannya beda, pokoknya patokannya yang kita cari adalah keyword planner. Biasanya muncul juga pas diklik ini, dia akan ke bawah gini. Nah, kita pilih yang keyword planner. Oke, kita klik yang keyword planner. Jadi sekarang kita belajar bagaimana caranya mereset kata kunci. Nah, sebelum kita pakai tools ini, saya ingin menjelaskan dulu apa manfaat dari keyword planner ini. Nah, fungsi Google Keyword Planner adalah secara umum itu ada 4. Pertama, menganalisa volume pencarian keyword bulanan. Jadi ini adalah data orang yang mengetikkan sebuah kata kunci selama 1 bulan itu akan dihitung, dan Google punya datanya, maka Google menyajikan data itu kepada kita. Yang kedua, tingkat kompetisi keyword. Jadi berapa orang yang memakai kata kunci itu, Google juga akan mengasih kita data sehingga kita tahu tingkat persaingannya nanti seberapa besar gitu ya. Kita akan jelaskan. Yang ketiga, Google juga akan memberikan saran kata kunci. Nah, itu bagaimana nanti kita juga ini gitu ya. Terus juga tampil juga harga memasang iklan di Google. Jadi muncul harga walaupun itu bukan patokan ya, walaupun nanti dikasih harga tinggi, kita bisa aja menawar dengan harga rendah. Nah, ini fungsi secara umum. Tapi kita sendiri, ini versi saya ya, untuk apa fungsi Google Keyword Planner ini? Kita mengundangkan untuk satu, pertama menemukan produk yang permintaan pasarnya tinggi atau laris ya, laris manis, atau produknya lagi ngetrends. Nah, ini kurang D-nya. Nah, biasanya patokan saya itu minimal sebulan 1000 pencarian. Jadi yang mencari yang kata kunci itu ada 1000 sebulan. Itu idealnya ya, kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Jadi ini 1000 idealnya. Yang kedua, kriterianya adalah persaingannya rendah atau sedang. Nah, ini. Yang ketiga, grafik trennya lagi naik. Nah, kalau menemukan produk ini layak kita analisa dan kita coba pelajari produknya ya. Yang jelas produknya harus profitable atau untung kalau dijual. Jadi ngambil dari sumber, setelah itu dijual untung gitu ya. Nah, dari mana kita sumber atau bahan mencari produk untuk kita tes di Google Keyword Planner? Macam-macam ya. Salah satunya bisa dari marketplace, dari toko kompetitor, dari produk UKM dan lain-lain. Dan lain-lain bisa aja ada kawan ini coba dicek produk ini bagaimana pencarian di Google. Nah, bisa seperti itu. Saya sering dikasih sebuah produk, coba disuruh ngecek gitu ya. Nah, oke, kita langsung kembali lagi ke dashboard Keyword Planner ini ya. Jadi teman-teman, inilah alat yang akan kita pakai. Langsung kita klik aja ini, temukan kata kunci baru. Kita klik, maka muncul, kita langsung bisa coba sebuah nama produk untuk kita tes ya. Ini cari reset keyword planner atau reset, sebenarnya reset produk sih, kita mencari produk kalau versi kita kan, tapi secara umum reset keyword namanya. Oke, kita coba misalnya apa ya, madu penggemuk ya, karena saya berkecimpung herbal, yang saya hafal produk-produk herbal. Madu penggemuk misalnya, kita enter, maka kita klik dapatkan hasil. Nah, ini teman-teman sudah muncul grafik ya.
Ini udah muncul angka madu ke pengemuk. Ini adalah pencarian rata-rata bulanan 260. Ini ada data per 3 bulan tidak mengalami kenaikan alias 0. Nah, inilah datanya. Oke, coba kita masukkan produk lain lagi. Saya kebetulan tadi ada yang info ke saya, coba kopi, namanya kopi sayang. Dari siapa? Pak Asep ya? Coba kita cek. Saya pun belum tahu produknya. Nah, coba ini kata kunci, cek hasil. Nah, inilah hasilnya ya. Ini nama produknya. Penelusuran bulanan rata-rata sudah 880. Perubahan 3 bulan terakhir naik 82%. Tahunan juga 80%. Coba kita lihat grafiknya di sini. Nah, secara akumulasi udah pencariannya total sudah 1000 di bulan berapa ini? November ya? Sudah 1600. Jadi kalau ini rata-rata, kalau ini rata-rata ya 880, tapi ini grafiknya naik. Jadi kalau secara tren berarti naik. Nah, seperti inilah yang kita cari contohnya gitu ya. Grafik naik. Oke. Persaingan tinggi. Nah, persaingan tinggi. Coba kita cek lagi produk apa ya. LP ya benar. Ini juga belum dicoba. Nah, ini juga naik produk. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran kita meriset sebuah produk. Apabila seperti ini bagus, tapi masih 320 di awal ya. Tapi ini naik, nanjak sudah 1400 menjadi 1300. Nah, inilah cara meriset kata kunci ya. Persaingan rendah. Persaingan rendah. Nah, ini cukup bagus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana ini cara meriset kata kunci atau meriset produk. Ini secara teori seperti ini, tapi secara praktek memang perlu pendalaman lebih lanjut, termasuk misalnya sudah menemukan sebuah produk, tentu pendalamannya adalah dari mana sumber produk tersebut, harganya berapa. Nah, itu juga perlu analisa lebih lanjut. Nah, namun di sini video yang sekarang hanya menjelaskan bagaimana kita meriset kata kunci. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Dan juga di sini sudah ada tampil kompetisi ya, persaingan ada muncul. Terus harga iklan misalnya. Di sini antara 724, 750. Nah, walaupun ini tertulis seperti ini, kita bisa menulis di bawahnya misalnya 400 atau 300 gitu bisa ya. Ya, mungkin itu teman-teman hanya gambaran bagaimana cara meriset kata kunci. Jadi sering-sering berlatih untuk mencari produk atau melatih meriset kata kunci. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.